Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah kriptografi dan keamanan informasi untuk seri ketiga ini, ketiga atau empat. Ini kita akan bicarakan tentang kriptografi sempurna. Sempurna itu dalam arti tidak bisa dianalisa, tidak bisa dipecahkan tanpa menggunakan kunci yang disediakan oleh pembuatnya. Ini kesempurnaan ini seperti apa nanti kita diskusikan secara matematiknya. Nah, untuk itu kita akan mulai dengan membicarakan representasi data yang bisa diperhitungkan secara matematik. Jadi kita mungkin masih ingat kalau kita punya data, katakan kode ASCII, maka huruf huruf besar itu dikodekan dengan angka binary yang desimalnya bernilai 65. 65 itu 64 ditambah 1. Jadi kalau ini ditulis dalam bentuk binarnya, ini 1, ini 2, 4, 8, 16, 32, 64, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 8 bitnya, dalam 8 bit itu huruf A itu 65 desimal, 8 bitnya adalah 01000001. Jadi ini representasi 8 bitnya. Nah, dan seterusnya. Huruf B untuk 66, berarti representasi binarnya 010001 0. 64 ditambah 2. Huruf C itu 67, berarti 01000011. Huruf D 68, 67, 68. 8 berarti 64 ditambah 4. 01 0 0 0 1 0 0. Huruf D. Nah, dengan demikian kalau kita punya katakan kata ada, kelihatan nggak terlalu tinggi, kata ada, nah ini menjadi dikodekan dalam binarnya 0 1 0 0 0 0 1 A, D nya 01 00 100, hanya lagi 01 00 001. Nah, jadi ini representasi biner dari kata ada kalau dikodekan dengan ASCII. Nah, jadi ini representasinya. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan melakukan pengacakan itu atau penyamaran atau enkripsi, penyandian itu di representasi binar dari kata yang kita acakkan. Ya, jadi kira-kira itu kita bisa mendapatkan enkripsi sempurna kalau kita memiliki satu rangkaian dari angka-angka yang bersifat random sempurna. Random itu acak gitu ya, jadi sembarang saja. Misalnya katakan ya kita buat random dulu, sembarang aja. Yang panjangnya sama dengan panjang teks yang kita akan samarkan. Jadi ini kita punya katakan random sembarang lah, mungkin 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
0 1 0 1 1 1 0 1 0 misalnya. Ini acak random atau bahasa Indonesianya acak. Ya sebenarnya enggak acak-acakan, tapi acak saja, random. Nah, teknik enkripsinya sederhana. Kita lakukan operasi exclusive OR, operasi XOR, exclusive OR ke bilangan atau angka yang merepresentasikan kata kita yang akan kita acakkan ke bentuk yang acak yang lain. Nah, itu kita lakukan operasi exclusive OR dari bilangan ini ke bilangan yang menjadi ciphernya atau bentuk sandinya atau bentuk tersamarnya. Nah, exclusive OR itu memberi output 1 kalau inputnya berbeda. Jadi ini 2, ini kalau berbeda itu outputnya 1, kalau sama itu outputnya 0. Itu watak dari exclusive OR. Kita coba. 0 1 itu adalah ini berbeda, jadi keluarnya 1. Ini berbeda 1 sama 0, ini berbeda 1 1 ini sama 0 sama lagi sama berbeda sama beda sama beda. Jadi kita sekarang memiliki rangkaian dari bit yang pada dasarnya punya nilai keacakan yang sama dengan random number yang kita, bilangan acak yang kita gunakan sebagai kuncinya. Nah, kalau kemudian angka atau random ini dikirim, katakan ke pihak lain, mungkin ini sebagai sama-sama 3 byte di 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini byte pertama, ini byte kedua 1 2 3 4 5 6 7 8. Byte kedua, ini byte ketiga. Nah, tentu ini 3 byte ini belum tentu ada padanan huruf atau angkanya di ASCII, sehingga mungkin tidak akan membentuk kata, tapi bisa saja nanti bisa membentuk kata dengan cara trik yang lain lah. Nah, bisa membentuk huruf dengan trik yang lain, tapi itu nanti kita bicarakan belakangan. Nah, sekarang kita andaikan ini kita punya seperti ini sama sekali tidak lagi merepresentasikan 3 huruf DA yang aslinya. Nah, kemudian untuk mendekripsinya, jadi dienkripsi, untuk mendekripsinya, mengembalikan ke bentuk aslinya, kita lakukan operasi yang serupa. Jadi kita eksporkan. Jadi ini yang dikirimkan ke mitra kita di luar negeri, di tempat lain, mereka yang akan menerima teks ini, dan pihak lain tidak bisa membacanya kalau tidak memiliki kuncinya, sehingga random number acak ini menjadi kunci. Nah, kalau kita punya random numbernya dan kita menerima string ini, maka kita bisa coba kembalikan ke bentuk aslinya dengan operasi XOR juga, sama saja. XOR, exclusive OR. Jadi ini kalau sama itu 0, kalau berbeda itu 1, ini sama 0 sama 0 0 0 1, ini beda, ini sama
0 lagi ini beda 1, ini sama 0, sama lagi 0, 0 ini beda 1, 0 sama 0 ini beda 1, ini sama beda 1. Nah, kalau kita lakukan operasi eksklusif OR ini, maka kalau kita baca per 8 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sini ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jadi nah, kita dapatkan ini desimalnya adalah 65, ini 64 ditambah 1, ini desimalnya 65 alias huruf A, ini desimal 64 ditambah 4, 8 alias huruf D, ini sama dengan 65 tadi, huruf A, jadi ADA, jadi kembali lagi ke bentuk aslinya. Jadi syaratnya enkripsi ini pertama, pengirim dan penerima menyepakati dulu random number yang akan digunakan untuk enkripsi. Nah, kita bisa anggap ini sebagai kuncinya. Kemudian untuk aktivitas enkripsi kita lakukan operasi XOR antara teks yang kita miliki dieksporkan dengan bilangan random yang jadi sudah disepakati, kemudian didapat ciphernya atau sandinya atau bentuk tersamarnya. Nah, ini kemudian kalau dikirim lewat umum, lewat website, lewat email atau apapun, nanti kalau ada pihak ketiga yang mendapatkan teks ini, dia tidak akan bisa membaca teks aslinya kalau tidak memiliki random string yang digunakan untuk enkripsi. Nah, random stringnya ini, random bilangan ini, kalau si penerima juga memiliki, maka dia akan bisa mendapatkan teks aslinya seperti ini. Nah, biasanya kalau untuk urusan diplomat, barangkali diplomasi itu, kalau dia mau pergi ke tempat lain, negara lain, dia membawa bekal string acak random yang sudah dibuat sebelum dia berangkat, kemudian disepakati antara pihak di rumah dan pihak di tempat lain untuk dipakai untuk enkripsi. Nah, string ini yang random murni itu bisa digunakan beberapa kali gitu ya. Tapi nanti kalau menggunakannya berkali-kali itu bisa saja nanti koleksi dari bentuk tersamar ini. Kalau di enkripsi dengan string yang random string itu maksudnya rangkaian random string yang sama. Itu kalau berkali-kali, kalau kita dapat banyak itu lama-lama nanti bisa dianalisa. Tetapi kalau memakainya hanya sekali, 2 kali, insya Allah bentuk hasil enkripsinya akan tetap bersifat random bagi mereka yang tidak memiliki kuncinya. Nah, itu enkripsi yang sempurna. Di mana letak kesempurnaannya, yaitu bahwa satu string apapun itu kalau di-XOR-kan dengan bilangan random, maka akan menghasilkan bilangan yang random pula. Nah, sifat kerandoman ini akan berkurang kalau seseorang itu memiliki string cipher yang digunakan berulang-ulang. Jadi kalau randomnya itu digunakan 2 kali gitu ya, nanti sifat kerandomannya akan berkurang karena kemudian ya tidak random lagi, kan 2 kali. Jadi yang kedua kan sama dengan yang pertama, jadi tidak random lagi. Jadi itu penggunaan random string acak bilangan acak untuk enkripsi. Nah, bagaimana kita membuat bilangan acak ini ya? Nah, bilangan acak itu bisa dibuat
bisa dibuat secara alamiah. Kita bisa beli komponen yang mengeluarkan bilangan random. Jadi random number itu bisa alamiah, bisa di-generate alamiah, kemudian direkam lalu dipakai untuk keperluan enkripsi tadi itu untuk kuncinya. Nah, secara alam itu mungkin bisa katakan kalau seseorang mengetikkan sesuatu di keyboard itu waktu selisih pengetikan huruf pertama dengan huruf berikutnya dan berikutnya itu sifatnya random kalau kita ambil di level katakan sub second, di bawah detik itu. Di bawah detik itu dia bersifat random. Kita ngetik sesuatu itu nanti waktu pengetikan dari waktu ke waktu itu sifatnya random, tidak bisa orang ngetik dengan ketepatan yang sangat presisi dari satu ketikan ke ketikan berikutnya. Nah, ini juga secara alamiah dia random. Mungkin noise yang muncul di katakan sensor CCD misalnya, sensor cahaya yang digunakan di di kamera itu kan di balik lensa itu kan ada sensor yang bisa menerima dan memperhitungkan intensitas per titiknya, per pikselnya gitu ya. Jadi kita punya sensor, katakan ini 1024 kali 768 titik-titik. Nah, masing-masing titik ini elemen picture elemennya ini, elemen sensornya itu akan menerima dan melihat intensitasnya, dia terang atau gelap atau setengah terang dan setengah gelap dan sebagainya. Nah, kalau diambil satu titik saja kemudian dibaca, itu setiap saat dia akan memberi nilai yang tidak stabil ya, tidak stabil. Ini nilai alamiah itu tidak stabil. Ini contohnya misalnya saya punya terang ini contoh ini. Nah, kita lepaskan, ini angkanya berubah-ubah. Ini belum dicolokkan ke apa-apa. Ini contoh. Nah, itu angkanya berubah-ubah. Ini milivolt. Ya secara alamiah ini kabel itu membangkitkan tegangan karena dia kan membawa artinya di bumi ini kan ada medan magnetnya, dan medan magnet itu kalau nanti terkena logam dan sebagainya, di logam itu akan muncul tegangan dan seterusnya kalau fluxnya berubah-ubah misalnya gitu. Nah, ini kalau saya shortkan ini juga menuju ke 0. Ini kalau kita buka ini ada angkanya dan seterusnya. Jadi nanti kita bicarakan fisikanya dari peralatan itu untuk melihat apakah dia ini stabil atau tidak. Nah, ketidakstabilan itu muncul macam-macam, jadi dari gerakan tangan, dari gerakan kabel dan sebagainya, dia akan random. Nah, ini bagus untuk mengenerate angka random. Kalau kurang cepat ya nanti ada orang jualan Geiger counter untuk menangkap partikel dari sinar kosmik misalnya, itu juga datang ke sensornya itu secara random, jadi nanti outputnya akan secara alamiah itu berubah dan kita menangkapnya full random. Tentu
Kalau di level nanti sunatullahnya itu ya nggak random, ya barangkali tidak random, itu sunatullahnya itu tidak random, tapi karena dia sangat sangat halus perubahannya, jadi yang kita tangkap di sensornya itu menjadi terlihat random. Nah, bilangan-bilangan acak itu kalau ditangkap, direkam, itu bisa kita pakai sebagai kunci enkripsi yang boleh dibilang sempurna, karena tidak, kalau ini random di generate secara alamiah, tidak akan ada orang lain yang bisa mendapatkan angka random itu selain dengan cara membaca rekaman yang sudah dimiliki. Jadi itu random number generator. Nah, tentu pertama sifat random ini sebagai sistem enkripsi itu sempurna ketika dia digunakan untuk pertama kali. Kalau dia digunakan untuk kedua kalinya, berarti ada pengulangan. Nah, pengulangan itu mengurangi sifat kerandomannya. Kalau digunakan 3 kali, mungkin masih bisa 4 kali, sampai mungkin 100 kali masih sulit untuk dianalisa. Tapi kalau kemudian berkali-kali digunakan string yang sama terus-menerus, tentu tidak bagus, karena lama-lama akan bisa dipakai untuk menganalisa atau mengkripto analyze gitu, membongkar penyamaran itu tanpa secara eksplisit mendapatkan kuncinya. Nah, berikut ada random yang tidak random amat, karena di-generate dengan, dibuat dengan algoritma. Oke. Nah, tentu saja kalau tidak sempurna keasakannya, tentu kualitas dari enkripsinya tidak sempurna, tapi kita bisa mendekati kesempurnaan dari bilangan random yang dipakai untuk enkripsi. Ada banyak cara, makin kompleks caranya, makin rumit, makin sulit, makin mendekati kesempurnaan randomnya. Tapi mungkin saya akan coba membuat bilangan random yang di-generate, dibuat dengan algoritma, tapi sederhana saja. Salah satunya adalah dengan katakan membuat rumus itu, misalnya rumus bahwa bilangan x yang ke n itu sama dengan a kali x yang ke n min 1 ditambah b kali x ke n min 2. Ini maksudnya apa? Maksudnya kita bisa mulai dengan katakan bilangan pertama kita ya sembarang aja, mungkin 3. Kemudian bilangan yang kedua katakan 7 misalnya. Nah, supaya seru, kita buat deretan bilangan ini biar kita bisa membuat percobaan gitu ya, melakukan penjumlahan dan perkaliannya ini di ruang bilangan modulus angka tertentu. Favorit saya itu bukan favoritnya, kebiasaan untuk contoh saja, itu kita buat di ruang modulus katakan 11. Nanti modulusnya ini bisa berapa aja. Kalau untuk enkripsi yang betulan angkanya besar sekali, tentu modulnya ini angkanya juga sangat besar. Tidak hanya angka kecil, ini angka kecil supaya kita bisa ngitung cepat di papan tulis ini. Jadi kita coba dulu, kita buat perhitungan. Ini x 0-nya ya, katakan biasanya ini kebiasaan aja, array itu dimulai dari 0.
Kalau lari itu ini X1, ini 0, ini 1. Kemudian yang berikutnya itu adalah A kali Xn min 1 ditambah B kali Xn min 2. Nah, untuk bilangan A dan B nya ini kita bisa pilih. Nanti itu bisa jadi semacam kunci, semacam keyword untuk atau password untuk mengenerate bilangan randomnya. Jadi katakan kita coba ini contoh saja ya. 11 ini angka 11 ini hanya salah satu contoh. Kita bisa mencontohkan misalnya A nya katakan 3 juga, B nya berapa? 5. Ini modulusnya 11. Nah, ini X0, ini X1. Nah, kita bisa menghitung yang ketiganya. X3 ini sama dengan 3 kali Xn min 1. Jadi ini X0, X1, yang elemen ketiganya X2. Berarti X2 berarti 3, hanya 3, B nya 5. 3 kali X N min 1 nya itu X1, 7 kali 7 ditambah B nya 5 kali N, karena N nya itu 2, ini N min 2 nya 0, ini X nya kali 3. Berapa? 3 kali 7 itu 21. 21 itu kalau modulus 11, 1 modulus 11 dikurangi 11, 10 berarti ya 10. 5 kali 3 itu 15, modulus 11 berarti 4. 10, 4. Kalau ditambahkan ini 14 itu kalau modulus 11 berarti dia 3. Nih, berarti kita punya X2 nya nilainya 3. Kalau kita buat X3 nya bilangan berikutnya berarti hanya 3 kali X3 dikurangi 1, X2 nya itu 3 ditambah 5 kali X3 dikurangi 2 itu X1 nya 7. Kita lakukan komputasi modulus 9. 3 kali 3 itu 9, modulus 11 itu tetap 9 kalau dia kurang dari 11. 5 kali 7 itu 35. Kalau 35 itu modulus 11 nya adalah 23, ini 2, dan 9 ditambah 2 itu 11. Nah, 11 modulus 11 itu adalah 0. Jadi X3 nya sama dengan 0 modulus 11. Ini 3 modulus 11, ini 0. Berarti X3 nya X0, X1, X2, X3 nya adalah 0. Ya, jadi 3, 7, 3, 0 masih random. Kemudian kita coba hitung X4. X4 sama dengan 3 kali X3, 3 nya itu 0 ditambah 5 kali X, kita mau menghitung X4 nya, X4 ini lakukan X2 5 kali X0 1 kali 3
ini 0 tambah ini 15 modulus 11 itu berarti 4. Nanti X4 nya X0, X1, X2, X3, X4 nilainya 4. Kita lanjutkan. X5 nya itu sama dengan 3 kali X4, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X5 3 kali X4 nya 4 ditambah 5 kali X 5 dikurangi 3 X3 0. Tapi ini 12, itu modulus 11 nya berarti 1. Ini 0, ini sama dengan 1. Itu modulus 11 ini 1 7, 3, 0, 4, 1. Oke, kita coba satu lagi. X6, X0, X1, X2, X3, X4, X5, X6 3 kali 4 X5 tambah 5 kali X4 ini 3, ini 20 modulus 11 itu adalah 9, 3 tambah 9 12. Nanti ya kami menghasilkan 3 kali 1 itu 3, 5 kali 4 20 kali 20 modulus 11 itu adalah 9 tambah 3 12 modulus 11 1. Ya. Kita lanjutkan lagi. X nya 3 kali 1 tambah 5 kali 1 sama dengan 3 kali 5 8 11. Kemudian X8 nya sama dengan 3 kali 1 tambah 5 kali 8 sama dengan 3 ditambah 5 kali 8 itu 40, diambil 33 berarti 40 ini 33 itu 7 tambah 7 itu 10 11. Nah, terusnya coba kalau kita lihat di sini urutannya X0 nya itu 3, 7, 3, 0, 4, 1, 1, 8, 10. Terus ini akan membentuk deretan bilangan random. Tetapi ini kebetulan pilihan bilangannya cukup baik. Ini hanya 3, B-nya 5, modul 11, kemudian starting numbernya 3, 7. Ini bilangannya cukup baik. Cukup baik dalam arti ini panjang ini 3, 7, 3, 0, 4, 1 sebagainya. Tapi nanti coba dipraktekkan menggunakan katakan spreadsheet gitu ya, menggunakan spreadsheet. Lalu kita mulai X0, X1, sudah dibuat formula yang bilangan berikutnya itu berapa dan seterusnya, modul 11, dan nanti kita akan temukan yang berbeda-beda. Nah, kita di sini random numbernya ini 37, 30, 41, 1, 8, 10 dan seterusnya ini
Ini bisa dipakai sebagai kunci untuk enkripsi string teks yang kita buat. Seperti ini, angka-angka ini bisa dieksporkan ke string yang mewakili string bilangan biner yang mewakili teks kita. Kemudian nanti hasil XOR-nya itu bisa dikirim sebagai cipher, sebagai bilangan yang tersamar. Nah, lalu membacanya bagaimana? Nah, untuk bisa membacanya tentu kita harus memiliki string dari bilangan-bilangan randomnya. Nah, string dari bilangan random ini bisa dibuat sendiri oleh si penerima kalau dia tahu angka-angka yang digunakan untuk membuatnya. Nah, angka-angka itu apa saja? Yang pertama adalah ini seed-nya, atau seed itu apa? Bibit dari angka-angka ini ada 2, yaitu 3 dan 7. Kemudian konstanta-konstanta yang dipakai untuk membuat perhitungan dari angka berikutnya, angka random berikutnya. Dalam ini adalah 2 angka ini, 3 dan 5. Jadi ada 4 angka ini, 3, 7, 3, 5. Ini yang kemudian kita bisa sebut atau bisa katakan dia sebagai passwordnya. Nah, sehingga nanti kita buat, katakan ini string dari teks yang akan kita samakan. Kita punya string dari bilangan random, untuk penyamarannya dilakukan XOR, lalu hasil XOR-nya itu menjadi cipher yang dikirim ke mitra kita. Nah, mitra kita akan bisa membaca itu teks apa dengan cara mengenerate, memproduksi angka random yang dipakai untuk melakukan XOR-nya. Angka random yang dipakai untuk melakukan XOR itu didapat dari membuat perhitungan linear semacam ini dengan sumber konstanta-konstanta yang sudah disepakati, yang kemudian bisa kita sebut sebagai passwordnya. Jadi konstanta-konstanta itu. Nah, orang lain yang tidak tahu password itu tidak bisa mengenerate angka ini, sehingga tidak bisa membacanya kalau dia tidak tahu password ini. Nah, untuk trik ini ada kelemahannya. Jadi kalau kita pakai model linear semacam ini, itu tidak sembarang password, tidak sembarang kombinasi angka-angka semacam ini yang bisa membuat deretan ini menjadi terlihat acak dalam jumlah yang panjang. Jadi bisa saja ini kalau kita teruskan, itu suatu saat bisa saja akan mendapati urutan 2 angka yang sudah pernah muncul sebelumnya. Jadi ini kalau ini kan urutan 2 angkanya 37, 73, 30, 04, 41, 11, 18, 10. Ini pasangan 22 angka yang dipakai untuk perhitungan aljabar linearnya ini belum pernah berulang. Tapi nanti kalau suatu saat dia dapati urutan 37 lagi, atau 41 atau 11, maka bilangan random berikutnya akan sama dengan yang pernah terbit sebelumnya. Nah, periode ini yang menentukan kualitas dari pembuat bilangan random. Kita menyebutnya pseudo, tidak true random. Kalau true random itu yang tadi saya sebutkan datang dari fenomena alamnya. Tapi kalau yang dibuat dengan rumus matematik seperti ini, mereka menyebutnya sebagai pseudo. Pseudo itu semu, random semu. Mengapa semu? Karena biasanya nanti dia akan berulang. Setelah angka yang kesekian itu akan berulang. Nah, makin panjang
makin panjang periodenya. Jadi makin panjang periodenya itu makin bagus kualitas dari saudara generatornya. Nah, lebih bagus lagi kalau pilihan dari keywordnya atau passwordnya itu bisa lebih longgar, jadi tidak khusus tertentu, tapi sembarang password akan menghasilkan periode yang panjang. Kalau ini passwordnya tidak panjang, tentu akan tidak menghasilkan periode yang panjang. Nah, jadi di sini kita sudah memperkenalkan teknik enkripsi dengan membuat random number yang dipakai sebagai password, dan kemudian sekaligus juga kita sudah tunjukkan bagaimana random number itu bisa dibuat secara matematik. Nah, saya ulangi lagi bahwa kebetulan angka-angka yang saya pakai ini dan rumus yang sederhana ini kebetulan menghasilkan periode yang ya agak panjang. Ini rupanya dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi sampai angka ke-9 ini masih belum terlihat mengulang. Tapi kalau kita buat perhitungan dengan komputer, nanti kita akan temukan periodenya berulangnya itu akan kemana. Nah, ini bisa kita perbaiki dengan membuat rumus random numbernya ini lebih kompleks, lebih ruwet, mungkin melibatkan perpangkatan atau semacamnya, mengambil akar dan sebagainya. Nah, untuk operasi modulus ini sudah menyangkut perpangkatan, akar dan semacamnya itu, kita akan algoritma ini menjadi sangat rumit. Nanti kita pelajari di seri kuliah selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.